Halo, perkenalkan nama saya Jimmy Rombe Bunga, NIM 0502614888, Prodi Sistem Informasi, dan di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah administrasi server. Dan di sini kita sudah diberikan soal dan ini ada instruksi praktiknya untuk bagian A, login dan persiapan. Yang pertama, login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root, terus di sini login dan kita masuk ke terminal. Selanjutnya bagian B, pembuatan user baru. Satu, buat dua user baru dengan detail berikut. Yang pertama, user dengan nama lengkap mahasiswa, username-nya itu mahasiswa dan password disesuaikan. Terus user yang kedua, nama lengkap user test, username-nya user test, dan passwordnya juga disesuaikan. Kita langsung saja buat di sini. Nama, passwordnya, oke, saya masuk ke localhost. Terus kita buat user baru. Untuk username-nya kita menggunakan name. Terus user yang kedua explore. User test, user test dengan menggunakan username oke. Selanjutnya kita buat passwordnya buat password oke, masuk ke passwordnya, kita pilih konfirmasi. Oke, untuk yang user dengan NIM 0502614888 yang menggunakan NIM siswa sudah berhasil dibuatkan passwordnya. Terus yang user yang kedua kita buat juga. Tes, oke, coba kita lagi konfirmasi. Oke, dua-duanya sukses. Selanjutnya di bagian selanjutnya, bagian B ini sudah selesai pembuatan. Setelah itu bagian nomor 2, kita membuat user tampilkan isi file /etc/password dengan perintah /etc/password. Masukkan perintahnya. Sudo Oke, di sini ada dua user. Yang pertama username menggunakan name, dan yang kedua user test. Jadi untuk bagi nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya untuk bagian C, pengelolaan grup dan hak akses. Untuk yang pertama, masukkan username mahasiswa ke dalam
grup yang memiliki akses setara root, misalnya well. Nah, di sini klikkan dulu, terus kita masuk ke pengolahan grup dan hub akses, masukkan judul user Oke, setelah itu sudah masuk ya, kita exit. Oke, dan login kembali menggunakan yang untuk nomor 2, logout dari sisi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Tadi sudah logout, jadi kita masukin kembali. Passwordnya itu password. Oke, ini sudah berhasil login kembali. Nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya untuk bagian D, manajemen password dan monitoring login. Yang pertama, ganti password username mahasiswa dengan password baru bebas. Oke, kita masuk lagi, itu kita untuk cari passwordnya kita buat password baru, masukkan password lama. Oke, masukkan password baru. Konfirmasi password baru. Oke, untuk pembuatan untuk mengganti password username sudah selesai dan sukses. Selanjutnya logout lalu login kembali. Logout lalu login kembali menggunakan password tersebut. Dan yang ketiga, jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login dengan perintah latch dan WHO. Untuk nomor 2, kalau kembali logout, terus kita login kembali. Passwordnya, password yang baru kita buat. Nah, selesai kita ganti. Oke, dan berhasil menggunakan password yang baru. Terus selanjutnya kita mengusulkan perintah last. Sudah tampil di sini perintahnya. Selanjutnya WHO. Oke, sudah sampai juga sini. Untuk nomor 2 dan nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya bagian E, konfigurasi DNS resolver. Yang pertama, edit file /etc/resolve.config menggunakan teknik sudo. Ini kita clearkan dulu. Ini konfigurasi DNS resolver.
menggunakan Google dengan Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita menambahkan sudah masuk kan. Yang kedua kita tambahkan konfigurasi DNS berikut. Dan servernya 208.122.122.222 name server oke, kemudian oke, dan kita next pilih oke, kita keluar dan kita coba kita uji konfigurasi DNS nya menggunakan nomor 3 ya. Untuk nomor 3 uji konfigurasi dengan perintah git www.csid Oke, di sini muncul dan di sini statusnya no error, ini sudah berhasil. Dan yang kedua di sini di Google platform kita coba. Oke, statusnya juga no error. Selanjutnya NS lookup NS menghasilkan, kita gunakan Google saja. Oke, untuk NS lookupnya error juga di sini ya, jadi artinya sudah berhasil semua. Untuk bagian app pengelolaan user test, yang pertama masih dalam sesi user min mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test. Di sini oke, terus untuk bagian app masukkan video. Oke, jadi untuk buat password baru untuk user test, untuk akun user test kita buatkan password, masukkan password baru.
Oke. 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 Kalau passwordnya kurang panjang, oke. Oke, untuk penggantian passwordnya sudah selesai dan sukses. Selanjutnya ini untuk nomor 1 sudah selesai ya tadi. Untuk nomor 2-nya hapus user test dari sistem dengan memasukkan user Oke, sudah selesai dan kita coba apakah untuk akun user test sudah terhapus dari sistem. Kita masukkan di sini untuk yang terlalu ya, kita kembali isi file /etc/password untuk memastikan user test terhapus. Nah, oke, di sini sudah terlihat tinggal satu akun yaitu username yang mahasiswa dan user testnya sudah tidak ada. Oke, untuk bagian F-nya sudah selesai dan output yang diharapkan username dan user test muncul di /file /utc dan /password telah dibuat. Untuk perubahan passwordnya berhasil dibuktikan dengan login ulang menggunakan password baru. Terus perintah outputnya juga tampil di riwayat sesi login dan hasil query dari DNS dan print and dig atau DNS lookup juga tampil tadi dan berhasil. Terus bukti bahwa user test berhasil dihapus tadi sudah terlihat di sini. Oke, jadi sekian praktikum kali ini untuk tugas 1 dari saya, dan maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.